Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma walhaqna bis sholihin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khatimi wa istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, asatidzah, santri, santriwati, pendengar setia dimanapun berada. Ini ada Mbak Mirawati yang ada dari mana ini? Malaysia. Sekarang sedang ada di Malaysia. Mudah-mudahan selalu sehat selalu nggih Mbak. Sehat selalu, murah rezeki halal. Rezeki murah, rezeki halal berkah. Insyaallah, amin. Terima kasih ini sudah meluangkan waktunya Mbak Mira mendengarkan ngaji online kita malam ini tentang keistimewaan bulan Ramadan. Ini mungkin teman-teman yang lain masih darus ataupun masih ada kegiatan yang lain ya. Mohon maaf tadi sore sebelum berbuka tidak bisa menemani ngabuburit teman-teman santri, ustadz, mustami'in, mustami'at, pendengar setia, dikarenakan masih mencari kuota, mencari sinyal. Nah, mohon maaf, alhamdulillah sekarang bisa bertemu lagi, berjumpa dengan teman-teman mustami'in, mustami'at, para santri, santriwati dimanapun berada. Alhamdulillah kita sekarang memasuki malam ke berapa? Ke-8 ya, malam ke-8 bulan suci Ramadan. Sudah 7 hari kita Ramadan kita lewati. Sudah 7 hari bulan Ramadan kita lewati. Kita muhasabah diri, kita introspeksi sendiri. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Kita introspeksi diri kita masing-masing. Selama 7 hari ini sudah berapa banyak amal yang sudah kita perbuat? Ataukah waktu kita berlalu begitu saja? Ataukah kita gunakan dengan semaksimal mungkin, dengan bekerja, ataukah dengan membaca kitab, ataukah dengan berbuat hal yang positif, ataukah malah sebaliknya. Nah, ini kita introspeksi sendiri. Kalau Ramadan tahun ini 30 hari, sudah berkurang 7 hari, artinya kita masih akan selalu menemani Ramadan sampai di berapa hari itu masih tersisa 23 ya, 23 hari. Mudah-mudahan dari sisa hari yang ada di Ramadan ini kita bisa memaksimalkan waktunya semaksimal mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang positif, baik itu bekerja, berzikir, beramal saleh. Amin, Allahumma amin. Ini terima kasih Mas Iqlaluddin Al-Qudsi ini menonton dari mendengarkan dari Kudus. Nah, ini ada penggalih Pak Cumplung, ini beliau mendengarkan dari Brambang Serari. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan rahmat Allah, diberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitas, dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan hal-hal yang positif. Ya. Sebelum kita melanjutkan pengajian malam hari ini, hadis yang ke-30, kitab Fadail Syahri Ramadan Ibn Abi Dunya, kitab yang menjelaskan tentang keistimewaan bulan suci Ramadan yang ditulis oleh Imam Ibn Abi Dunya. Beliau salah satu ulama abad ketiga
Hijriyah. Sebelum kita mulai, kita kirimkan Fatihah sekali untuk founding father Sayyidina Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang konon hauliyah beliau itu beliau meninggal pada tanggal 7 Ramadan gitu ya. Kita kirim Fatihah sekali untuk semua founding father Nahdlatul Ulama, para kiai, para ulama, para dermawan, para pejuang NU, para guru-gurunya, dan seluruh ulama-ulama kita. Mudah-mudahan Allah melapangkan kuburnya. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati, memberikan maghfirah di alam kuburnya. Mudah-mudahan Allah menempatkan sisi mereka di Darajatul Ulya, Ad-Darajah Al-Wasilah, di surga yang paling tinggi beserta para anbiya, mursalin, auliya, wasyuhada, wassolihin. Dan mudah-mudahan dengan atas rasa cinta kita kepada mereka, kepada para ulama, pada anbiya, kita nanti juga dikumpulkan kepada mereka berkah perkataan almar'u ma'aman ahab, berkah menyadong berkah dari sabdanipun Kanjeng Nabi, almar'u ma'aman ahab, seseorang itu akan dikumpulkan dengan seseorang yang dicintainya. Kalau kita mencintai para anbiya, mudah-mudahan kita besok juga dikumpulkan kepada para anbiya, para sholihin, para kiai, para wali. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, thumma al-hadrat ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada wassolihin wassahabati wa tabi'in wa jamil malaikatil muqarrabin wa nakhusuhusun ila hadrati Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa a'immatil arba'ati radhiyallahu anhum, thumma ila hadrati Sayyidina Syekh Abil Hasan Asy-Syadzili, thumma ila hadrati jami'il awliya wasyuhada wassolihin wa jami'il masyayikh wal kiai wal asatidz wa donatur, dan semua orang yang mensupport Nahdlatul Ulama, khususan ila hadrati Sayyidina Syekh Hasyim Asy'ari wa ala alihi wa ashabi wa dzurriyyatihi wa masyayikhihi wa masyayikhihi Mbah Kiai Raden Asnawi, Gus Dur, Mbah Abdul Wahid Hasyim, ila hadrati Mbah Khalil Bangkalan, dan semua para ulama yang telah mendahului kita. Qaddasallahu asrarahum wa nawwara durriyahum. Kemudian teruntuk kiai-kiai yang ada di Sragen, terutamanya Hadratus Syekh guru kita semua, Kiai Haji Ali Mustafa, qaddasallahu asrarahum wa nawwara daraihahum wa yu'li darajatihim wa a'ad alaina min barakatihim wa amtir alaina ghaitsa karamatihim syai'unillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan bisri asraril Fatihah semua urusan kita dimudahkan oleh Allah. Sebab mencari rezeki kita, sebab jalan, pintu rezeki kita halal yang berkah selalu dibuka lebar oleh Allah, selalu dimudahkan setiap langkah kita untuk mencari rezekinya, mencari ridhonya. Mudah-mudahan kita semua juga dimudahkan dalam membersamai Ramadan ini dengan penuh khusyuk, penuh hikmah, dengan penuh hal-hal yang positif. Dan mudah-mudahan corona segera berlalu, terutamanya di Indonesia, khususan umumnya ke seluruh dunia. Mudah-mudahan Allah segera mengembalikan stabilitas negara, stabilitas ekonomi, stabilitas sekolahan, stabilitas belajar mengajar, dan stabilitas semuanya bisa kembali lagi normal seperti sedia kala, bahkan mudah-mudahan dikembalikan lebih baik daripada sebelumnya. Amin Allahumma amin. Ala hadinah wa ala kullatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Kita baca salawat nariyah sekali, salawat al-fatihah sekali. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bir raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin lak. Kita baca salat Fatih sekali, mudah-mudahan Allah membukakan segala kebaikan bagi kita, untuk kita semua, terutamanya umumnya untuk seluruh keluarga kita, tetangga kita, kaum kita, saudara-saudara kita dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah selalu membuka pintunya, pintu rahmat, pintu rezeki, pintu semua kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uhlik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratakal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita masuk lanjut ke hadis yang ke-30, kita flashback dulu kemarin yang hadis yang ke-29. Hadis 29 ini tentang apa? Tentang doa ketika kita berbuka puasa. Nah, doa ketika kita puasa, ketika kita berbuka yang sudah kita hafal dari kecil, yaitu adalah apa? Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Nah, ini doa yang masyhur yang dihafal oleh kebanyakan mungkin seluruh umat Islam menghafalkan doa ini, hafal doa ini. Ada doa yang lain enggak? Ada. Juga diriwayatkan dari Rasulullah. Nah, ini di hadis yang ke-29. Dari siapa? Dari Marwan al-Mufa. Beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala dhahaba adh-dhama'u wa batalatil 'aruqu wa sabatil ajru insyaallah. Nah, tadi teman-teman kira-kira berbuka ada tambahan doa ini enggak? Atau karena sudah terbiasa dengan Allahumma lakasumtu, kita doa Allahumma lakasumtu? Nah, tentunya mungkin kebanyakan kita masih pakai doa Allahumma lakasumtu. Tapi jangan lupa sebelum makan tetap pakai doa sebelum makan, yaitu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, ini dalam agama Islam kita selalu diajarkan untuk selalu berdoa. Berdoa dalam segala hal. Dan doanya itu biasanya ada doa-doa khusus. Doa mau tidur ada sendiri, doa mau makan ada sendiri, doa mau berbuka puasa ada sendiri. Nah, ini berbuka dan mau makan bagaimana? Baca semua. Nah, kemudian doa mau masuk kamar mandi, doa keluar kamar mandi, itu ada doanya masing-masing. Itu kalau kita hafal doa-doa khusus. Kita mau menyisir rambut, mau bercermin, ada doa. Bagaimana kalau kita nggak hafal? Nah, alal aqal minimal kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masih terlalu panjang, minimal kita baca Bismillah. Minimal baca Bismillah. Nah, hadis yang ini kemarin pernah ribut, ramai di media sosial, trending topik. Karena apa? Biasalah, itu teman-teman yang dari sebelah itu, mereka yang semangat belajar hadisnya menggebu-gebu, menyalah-nyalahkan doa yang sudah kita hafal dari dulu, yaitu Allahumma lakasumtu, dengan dalil hadis ini dhahabadz dhama'u wa btalatil 'aruqu wa sabatil ajru insyaallah. Ini ketika Rasulullah membaca doa ini. Nah, pada dasarnya doa-doa seperti ini itu bebas. Kita doa apa saja bebas. Yang penting di sana doa baik. Karena dikatakan bahwasanya tempat waktu yang mustajab, di antara waktu yang mustajab ketika kita berdoa, yaitu adalah ketika doa berbuka puasa. Ini kalau kita hafalnya Allahumma lakasumtu, nah itu doa yang biasa. Kalau tambah lagi ini, mau tambah lagi panjang, enggak apa-apa. Tapi nanti teman-teman atau anak-anaknya, wah Pak Ek suwe niki radang buka ndonga terus engko neh. Makanya mana yang paling mudah, mana yang paling kita ambil, mana yang paling mudah dan mana yang paling meringan bagi kita, bagi keluarga kita. Jadi tidak ada yang merasa diberatkan. Karena pada dasarnya itu agama Islam itu agama yang mudah, bukan agama yang memberatkan. Kalau kita mampu baca doa yang lebih, silahkan. Tapi untuk diri sendiri. Tapi jangan sampai memaksa ke
orang lain. Seandainya kita Allahu Akbar, kita mau berbuka, doa dulu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizqa aftartu. Kemudian ditambah lagi doa di hadis 29 ini, dhahabadz dzuma'u wa batalatil aruqu wa sabatil ajru insyaallah. Ditambah doa lagi di dalam hati karena mungkin sudah kangen sama orang tua, sedangkan pada corona ini nggak bisa mudik. Doakan dalam hati, mudah-mudahan ya Allah keluarga kami yang ada di kampung sehat walafiat, murah rezeki, selalu engkau lindungi dan sebagainya. Kemudian baru Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Minum alhamdulillah. Kemudian baru mulai makan. Atau takjil dulu, makan minum seperlunya, sholat, setelah sholat baru makan sekenyangnya. Silahkan, mana yang paling mudah, mana yang sekiranya tidak memberatkan kita. Tapi jangan sampai kita menyalahkan orang lain. Ya, ini saya ingatkan, jangan sampai kita menyalah-nyalahkan orang lain. Minimal kalau ada orang buka puasa pakai doa Bismillahirrahmanirrahim, tidak masalah. Karena dia yang terpenting itu apa? Keterikatan hamba kepada Rabbnya, kepada Tuhannya. Keterikatan hamba kepada Gusti Allah. Keterikatan hamba kita sebagai manusia kepada Gusti Allah. Kalau kita hafal doa-doa yang banyak, alhamdulillah. Kalau enggak hafal, bisanya bismillah, laksanakan. Laksanakan. Ini teman-teman yang ini nanti insya Allah doa-doa ini nanti kita tulis ulang di Facebook. Teman-teman bisa baca ulang. Jadi mungkin barangkali ada yang belum mendapatkan kitab atau belum bisa download ataupun bacaan bahasa Arabnya kurang, insya Allah nanti kita tulis ulang di Facebook insya Allah. Kita lanjut di hadis yang ke-30. Hadis yang wabihi ilaihi qol, dengan sanad yang mutasil hingga Imam Ibnu Abi Dunya. Haddatsani Muhammad bin Al-Haris Al-Harraz qala haddatsana Sinan bin Hatim qasana Ja'far bin Sulaiman qasana Hubab Al-Qata'i an Abi Ishaq Al-Hamdani qala kharaja Ali bin Abi Thalib alaihi salam fi awwal lailatin min syahri Ramadan wal qanatil tazhar wa kitabullah yutla fil masajid. Ketika Abi Ishaq Al-Hamdani bercerita, pada malam 1 Ramadan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini keluar, ya kan, keluar dari rumah. Sedangkan di sana itu apa? Lampion-lampion, lampu-lampu itu hidup terang benderang. Karena zaman dulu belum ada listrik, jadi mungkin tintir atau uplek yang di sana menandakan rumah-rumah itu cerah, bercahaya. Rumah-rumahnya yang biasanya itu rumahnya kalau maghrib tidak dihidupkan tintirnya atau upleknya, nah ini dihidupkan, hidup. Dan di masjid-masjid Al-Quran itu dibaca kayak sekarang ini ya, kalau kita perdangkan sayap-sayap itu di langgar-langgar itu mereka membaca Al-Quran, tadarus. Kalau istilah kita sekarang itu tadarus. Kalau di Mesir namanya makroah. Kalau di kawasan di Maroko, Tunis itu mereka menggunakan redaksi hizib. Nah, ini beda-beda, terserah. Intinya di sana di masjid-masjid, musola, langgar itu dibacakan Al-Quran, dibaca. Kemudian Sayyidina Ali mengatakan, nawwarallahu laka ya Umar bin Khattab fi qabrika kama nawwarta masajidallahi bil Quran. Wahai Umar bin Khattab, semoga Allah menerangi kuburmu seperti hanya engkau menerangi masjid-masjid ini dengan Al-Quran. Asar ini, kisah ini mengindikasikan apa? Pertama, mengindikasikan bahwasanya kita ini pertama mengindikasikan bahwasanya orang yang pertama kali yang mengakomodir agar Ramadan ini bisa lebih semarak itu pada zaman Sayyidina Umar. Pada masa Sayyidina Umar. Di masa Sayyidina Umar, kalau kita baca sejarah ulang lagi, orang-orang di Madinah mereka sholat itu 35 kali.
ada yang sholat 40 rakaat, ada yang 35 rakaat. Ini Sayyidina Umar ini heran. Kenapa? Padahal Rasulullah sholat hanya 20 rakaat. Ini kalian 35, kalian 40. Kemudian ditanya, kami iri dengan orang yang ada di Makkah. Mereka enak setelah selesai 2 rakaat atau 4 rakaat, ya kan? Tawaf Ka'bah 7 kali. Pahala mereka berlipat ganda. Sedangkan kami di Madinah tidak bisa melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang yang ada di Makkah. Nah, karena iri tadi, iri yang bagus ini ya. Iri dalam hal berlomba-lomba dalam kebaikan, maka mereka orang-orang Madinah itu menambah sholatnya itu semakin banyak daripada apa yang dilakukan oleh orang Makkah. Kemudian waktu itu orang-orang sholat tarawih itu tidak berjamaah seperti yang kita lakukan pada era Sayyidina Umar ini. Mereka melakukannya sholat sendiri-sendiri, sholatnya sendiri-sendiri. Nah, kemudian oleh Sayyidina Umar ini diakomodir. Ayo kita sholatnya barengan, berjamaah. Salah satu baca Al-Quran di depan. Kalau sholat sendiri-sendiri, ini perlu kita pahami bareng-bareng. Kalau kita sholat sendiri-sendiri, ini bisa membaca Al-Qurannya ini sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin yang muda 1 kali rakaat ini 1/4 juz. Jadi 20 rakaat ini sudah bisa khatam sekali, 1 khatam Al-Quran. Ini tergantung kekuatan masing-masing. Mungkin yang sepuh-sepuh baca surat-suratnya surat pendek. Nah, berhubung, nah ini kemudian menjadi apa ya? Ketika sampai ke Indonesia, orang-orangnya kecil. Ini kalau pakai suratnya panjang-panjang kayak yang di Arab itu, yang semalam 20 rakaat itu 1 juz, mungkin bredel itu, tidak pada sholat tarawih. Nah ini, tapi sayang, kiai ulama ini melihat peluang Ramadan ini sayang kalau mereka itu diberatkan dengan bacaan yang panjang, kemudian dibacakanlah surat-surat yang pendek, mulai At-Takasur, kemudian rakaat yang kedua Qulhu. Nah, kemudian setelah taraweh diajak mereka tadarus. Perlu kita ketahui, tidak semua sahabat itu mereka hafal 30 juz. Ada yang hafalannya bagus, ada yang kurang bagus, ada yang sahabat ini sudah berumur, ada yang baru lahir kemarin, ada yang baru masih kecil-kecil. Nah, yang masih kecil-kecil inilah diajak agar dikasih tahu bagaimana membaca Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu dibaca dengan baik dan benar, ya kan? Dengan lewat lewat tadarus, lewat itu dikumpulkan tadi. Orang yang pertama kali mengajak untuk menyemarakkan Al-Quran secara sosial, secara bareng-barengan, secara berjamaah ini tadi, itu di era Sayyidina Umar bin Khattab. Maka tidak heran kalau di sini, di riwayat ini, Sayyidina Ali mengatakan nawwarallahu laka ya Umar bin Khattab fi qabrika kama nawwarta fi masajidallah bil Quran. Semoga Allah menerangi kuburmu wahai Umar, seperti halnya engkau menerangi masjid dengan Al-Quran. Itu pertama. Yang kedua, ini mengindikasikan tentang diperbolehkannya kita mendoakan si mayit. Sayyidina Umar ini otomatis sudah meninggal, ya kan? Didoakan oleh Sayyidina Ali. Dan itu sampai, doa itu sampai, bukan seperti yang jadi pikiran orang-orang sebelah itu, bahwasanya kita mendoakan orang mati itu nggak nyampe. Enggak. Ya Allah, mudah-mudahan kiai-kiai kita, ulama-ulama kita, ustadz-ustadz kita, orang tua kita, kuburnya selalu diterangi. Kenapa? Karena mereka menyebabkan kita bisa membaca Al-Quran. Karena lewat mereka lah kita bisa membaca Al-Quran, bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, bisa membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan kita bisa itu, kubur ustadz kita, kiai-kiai kita, orang tua kita yang sudah mengajari kita, kuburnya diluaskan, diterangi
oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya mereka bersusah payah menerangi hidup kita dengan mengajari kita membaca Al-Qur'an dan mengajari ilmu agama. Amin ya rabbal alamin. Banyak sekali nanti bisa diungkap dikaji lebih dalam. Cuman ini biar tidak terlalu larut-larut. Jadi nanti hanya satu hadis, kita baca lagi yang lain. Nanti di lain waktu kita bisa baca ulang lagi. Wabi ilaikol, ini hadis yang ke-31. Haddatsana Ishaq bin Ismail qala haddatsana Sufyan bin Hilal al-Wazzan qasana Abdullah bin Uqaim qala kana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul idza dakhala syahr Ramadan. Ini dikisahkan Sayyidina Umar bin Khattab ketika datang di bulan Ramadan, idza dakhala syahr Ramadan ala inna hadza kutuballahi alaik inna hadza kataballahu alaikum siyamah walam yaktub alaikum qiyamah faman qama minkum fa innaha min nawafilil khair allati qala Allah azza wa jal. Ingat, di dalam kitab ini tidak semuanya itu hadis atau ucapan atau tindakan atau ketetapan dari Rasulullah. Tidak. Tapi ini diambil juga dari asarus sahabah, dari ulama-ulama, dari para sahabat rank 1 seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan para sahabat-sahabat yang lain. Seperti hadis ini dan hadis yang sebelumnya itu diambil dari Sayyidina Ali, kemudian yang ini diambil dari Sayyidina Umar. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Karena Rasulullah sebelum meninggal itu kan berpesan, peganglah Al-Quran dan wasunnati wa khulafai ar-rasyidin. Ini ihtadaitum. Pegang erat siapa? Al-Quran, hadis, dan para sahabat khulafaur rasyidin terutamanya ini. Terutamanya yang 4 ini. Apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, kita tiru. Ini Sayyidina Umar ketika masuk bulan Ramadan, beliau mengingatkan ke kaumnya, ke umatnya, mengingatkan ke saudara-saudaranya, mengingatkan ke sanak familinya. Ala inna hadza, ingat bahwasanya bulan Ramadan ini telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Walam yaktub alaikum qiyamahu, dan tidak mewajibkan kita untuk sholat di malam hari, baik itu sholawat taraweh atau sholat-sholat yang lain. Tidak, yang diwajibkan hanya puasa di siang hari. Faman qama minkum fa innaha min nawafilil khair, barang siapa yang melaksanakan sholat malam hari, baik sholat tahajud, sholat taraweh, dan yang lain-lain, itu termasuk sholat-sholat sunnah yang baik, yang seperti yang telah Allah katakan, waman la falyanam ala firashihi. Kalau enggak melakukan, kalau enggak sholat, tidurlah, tidur di kasur. Wal yattaqi ahadikum ayyakul asum in shoma fulan wa akum in qoma fulan. Dan jangan sekali-sekali kalian ini meniru-niru. Si fulan puasa, aku ikut puasa. Si fulan sholat, aku ikut sholat. Wah, aku mau sholat taraweh lah. Kenapa? Doi ikut sholat taraweh. Jangan. Sandarkan semua ini lillah. Man shoma au qoma falyaj'al dzalika lillah. Ini peringatan dari Sayyidina Umar. Jangan sampai kita puasa, kita sholat, kita mengaji, kita berzikir ini karena ada tendensi lain. Kalau aku nggak ikut taraweh ke masjid, nanti pasti di WA sama si doi nih, sama sayang. Tadi sayang nggak puasa ya? Tadi sayang nggak pergi ke masjid, kenapa? Nggak ikut taraweh. Malu sama sayangnya, si doi. Ini jangan sampai. Ataupun kita pergi ke masjid karena takut sama orang tua. Kalau nggak ke masjid nanti digebuk. Tapi ingat, ini perlu ditafsir lagi, perlu diperinci lagi. Kalau ini masih untuk anak-anak sampai mereka umur baligh, ya kan? Ataupun bahkan sampai sekarang ini, yang baru kita mendengar sekarang ini.
latihan untuk bertakwa. Sekarang teman-teman yang mendengar sudah tahu bagaimana cara kita berpuasa, bagaimana kita sholat itu, semuanya itu siapa? Lillah. Ini masih koma. Nah, dari sini kita bisa mengambil apa? Seorang ustadz, kiai, seorang tokoh masyarakat, kepala keluarga, mungkin nanti panjenengan semua di rumah itu, baik suami, panjenengan jadi suami ataupun jadi istri ataupun jadi anak, mengingatkan keluarga yang lain. Ketika di bulan Ramadan, ayo kita ke masjid, ajari mereka niatkan untuk lillah. Jangan kalau mereka berniat hal yang lain, diingatkan, diarai, diarahkan dengan baik, diajari mereka dengan baik bahwasanya kita puasa, kita sholat, kita ngaji ini tendensi kita, tujuan kita utamanya itu adalah lillah, karena Allah saja, bukan karena yang lain. Tsumma rafa'a yadahu, kemudian tangannya mengangkat, faqal ala la yataqaddamu syahra minkum ahad, ala la tasumu hatta tarahu, tsumma sumu hatta tarahu, fa in ughma alaikum fatimul iddata salasin wa aqilul lahu fi masajidillah. Ingat, jangan sampai kalian puasa ataupun jangan sampai kalian ini tidak berpuasa, artinya sudah hari raya. Iya, coklatnya makasih. Ndiki ya, makasih. Ya, enak. Jangan sampai kalian ini sampai melihat apa? Melihat hilal. Kita berpuasa kalau tendensinya kita sudah melihat hilal. Kita berhari raya bodoh kalau kita sudah melihat hilal. Kalau di bulan Syaban di tanggal 29 ini ragu, ini hilal sudah tampak atau belum, globalkan ke 30 hari di bulan Syaban, sehingga kita masuk bulan Ramadan. Kalau di bulan Ramadan di tanggal 29 ini masih belum tampak hilal, belum kelihatan hilal, bulan belum tampak, kompletkan puasanya 30 hari. Ini peringatan dari Sayyidina Umar ketika di awal bulan Ramadan itu yang diceritakan tadi. Nah, kita sekarang udah enak, sudah ada pakar, ahli astronomi, ahli falak, sudah ada menteri keagamaan, mereka yang bertanggung jawab semua itu, sudah ada mufti, mereka yang bertanggung jawab semua itu. Penentuan awal bulan Ramadan, penentuan awal Syawal, itu semua kita ikut pemerintah. Dimanapun kita berada, kita posisi di Indonesia, kita ikut pemerintah Indonesia. Kita posisi di Malaysia, kita ikut pemerintah Malaysia. Kita di Mesir, ikut pemerintah Mesir. Kita di Saudi, ikut pemerintah Saudi. Enak, kita nggak perlu berijtihad lagi, karena mereka yang mempunyai otoritas untuk mengumumkan kapan puasa, kapan hari raya. Ini paling enak. Kita dimanapun berada. Kita di Jerman, ikut pemerintah Jerman. Kita di Amerika, ikut pemerintah Amerika. Mufti Amerika seperti apa mengumumkannya, ikut mereka. Nggak usah neko-neko. Wah, kita sekarang besok ini kok sudah hari raya ya, di Saudi kok belum, contohnya. Ikut-ikutan puasa, nggak perlu. Nggak perlu. Di sini puasa, Menteri Keagamaan Indonesia sudah mengumumkan besok, contohnya besok sudah hari raya, besok hari raya, meskipun di Saudi belum. Jangan ikut-ikutan Saudi, kita ikuti pemerintah setempat kita. Kita sudah nggak perlu lagi berijtihad dalam hal ini, udah enak. Pemerintah mengumumkan apa, kita ikuti, ya kan? Pemerintah besok puasa, ya ikut puasa. Besok puasa, Saudi belum kok, ikut Saudi, besok nggak puasa. Besok Saudi sudah hari raya, ikut Saudi hari raya duluan. Ini gimana? Cari enak. Nggak boleh. Kita ikut pemerintah di mana kita berada. Kita bekerja di Korea, pemerintah Korea seperti apa mereka mengumumkan, mufti-muftinya itu, kita ikuti pemerintah setempat. Itu sudah paling enak dan paling aman. Karena apa? Kalau pemerintah itu mereka berijtihad dan mereka salah, mereka punya
mereka dapat satu pahala ijtihad. Kalau mereka ijtihadnya benar, mereka punya 2 ijtihad benar dan ijtihad dan dapat pahala ijtihad. Nah, kita tinggal mengikuti mereka aja, itu enaknya jadi orang biasa. Kita seperti kita ini enak, ikut pemerintah, ikut aparatur negara yang sah, yang sudah dipilih. Bismillahirrahmanirrahim. Waliya'lam ahadikum anna fi sholatin man tadzara sholah Allah wala taftiru hatta tarul laila yagsiku ala dirab. Ini selalu mengingatkan untuk begitu juga ketika waktu sholat, begitu juga ketika kita berbuka, ya kan? Jangan sampai kita salah azan karena saking saking laparnya mendengar sayup-sayup azan, karena mendung ada suara azan langsung berbuka. Tahu-tahu dilihat masih jam 3 baru ternyata tadi azan asar. Nah, ini jangan sampai. Kita harus pastikan sudah masuk waktunya apa belum. Ini maghrib apakah asar. Nah, ya kan? Ini harus dipastikan. Jangan asal-asalan. Jangan asal-asalan. Ini sudah masuk sholat atau belum? Ini sholat maghrib apa sholat isya? Ini sholat maghrib apa sholat asar ini ya? Karena bangun tidur kondisi sudah gelap, ternyata di luar mendung, tahu-taunya masih azan asar. Nah, ini jangan sampai. Nah, ini harus tahu waktu dan tahu. Tapi ya zaman sekarang udah enak, alarm di HP ada, di laptop ada, jam dinding ada, semuanya ada. Tinggal kita lebih berhati-hati untuk memastikan kapan ini buka, kapan ini waktu imsak, kapan sudah subuh atau belum. Jangan sampai dikiranya kita sudah jangan sampai dikira belum subuh makan sekenyang-kenyangnya. Ternyata setelah lihat jam sudah jam 5:30. Dikirain belum adzan, ternyata sudah selesai sholat, sudah nggak ada tadarus. Nah, ini jangan sampai. Kita harus lihat waktu, kita pastikan puasanya benar-benar sesuai dengan rule, dengan waktu yang telah ditentukan, mulai dari subuh sampai maghrib. Amin ya rabbal alamin, wallahu a'lam. Menginjak ke hadis yang ke-32, wa bi ilahi qol haddatsana Harun bin Umar al-Qurashi qasana Anas bin Iyad qal haddatsani Bukair bin Mismar an Kharrash al-Ka'bi qal iltaqa Abu Hurairah wa Ka'ab al-Ahbar faqala Abu Hurairah. Ini Kharrash al-Ka'bi bercerita, Abu Hurairah ketemu dengan Ka'ab al-Ahbar. Ini menceritakan antar para sahabat. Sahabat Abu Bakar bertemu dengan sahabat Ka'ab al-Ahbar. Abu Hurairah bertanya kepada Ka'ab, "Ya Ka'ab, kaifa tajid hadha syahr fi kitabillahi azza wa jal, yakni Ramadan?" Wahai Ka'ab, bagaimana kamu menemukan bulan Ramadan ini seperti yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an? Yani yang aku maksud adalah bulan Ramadan. Gimana kamu cara mengetahuinya? Faqala Ka'ab. Ka'ab menjawab, "La ukhbiruk. Aku tidak mau memberitahu kamu. Hatta tukhbirni maqala fihi Rasulullah SAW. Aku enggak mau memberitahu kamu bagaimana aku bisa mengetahui kalau sekarang bulan Ramadan atau belum. Sampai kamu mau ngasih tahu padaku apa yang telah Rasulullah katakan tentang bulan Ramadan." Nah, ini diplomasi. Ini cara diplomasi. Kang, piye kowe carane ngerteni bulan Ramadan? Aku mau ngandani sadurunge kowe ngandani sadurunge kowe ngandani apa keistimewaan di bulan Ramadan ini. Nah, ini diplomasi yang saling menguntungkan. Enak men kowe tak dudu piye carane Ramadan tapi kowe gak gelem ndudohi aku keistimewaan bulan Ramadan. Nah, ini diplomasi, tawar menawar antara Abu Hurairah dengan Ka'ab. Faqala Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqumu ahad Ramadan wa yasumuhu imanan wa ihtisaban illa ghufiralah. Ya kan?
tidak seorang pun yang dia itu puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala kecuali Allah mengampuninya. Ini yang telah didengar oleh Abu Hurairah dari Rasulullah. Ini jawaban Abu Hurairah. Ya wes tak kandani. Rasulullah nate dawuh, la yakum ahadun Ramadan wa yasumu imanan wa ihtisaban illa ghafaralah. Tak seorang pun yang dia itu puasa Ramadan asal dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala kecuali dia mendapatkan ampunan dari Allah. Faqala Ka'ab walladzi nafsi biyadihi innahu fi kitabillahi azza wa jalla huttah. Demi Allah, di kitabullah, di Al-Qur'an itu udah jelas. Jawabannya malah gitu toh. Padahal yang diharapkan Abu Hurairah itu mungkin kok ngerti hari ini puasa ini tidak. Nah, itu tadi jawaban dari Ka'ab. Wis jelas. Kenapa? Bahwasanya di dalam bulan Ramadan kita diwajibkan berpuasa. Itu jawaban dari Ka'ab. Walladzi nafsi biyadihi innahu fi kitabillahi azza wa jalla hatta. Menginjak hadis yang ke-33. Haddas wa bi ilaihi qol haddatsana Khalid bin Mirdas qol haddatsana Ayyub bin Jabir an Abi Ishaq an Habirah an Ibnu Mas'ud qol sayyidu syuhur syahrul Ramadan wa sayyidul ayyam yaumul Jum'ah. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, ingat, ini hadis ketiga, nomor ke-33 ini bukan hadis yang disandarkan kepada Rasulullah, tapi ini disandarkan kepada sahabat. Hadis, enggak, ini masuknya asar. Nah, dalam ilmu hadis ini belum dikatakan asar, tapi bisa juga disebut dengan hadis. Tapi ini definisi hadis yang bukan secara umum. Apa yang dikatakan para sahabat semua yang itu hadis. Maka bagi orang awam seperti saya mengatakan ini hadis. Tapi kalau yang nggak tahu, mungkin mereka yang belajar ilmu hadis, dia akan mengatakan lebih detail. Asarus sahabat. Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, nah itu. Apa yang dikatakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud? Dia mengatakan sayyidu syuhur syahrul Ramadan. Wa sayyidul ayyam yaumul Jum'ah. Ya kan? Semua ciptaan Allah itu ada yang yang diistimewakan. Dalam hari oleh umat Islam, Jumatlah yang dia dijadikan sayyidul ayyam, bendorone, juragane dino, hari sebaik-baik hari Jumat. Ya. Wasayyidu syuhur, bendorone bulan itu di bulan Ramadan. Di antara bulan-bulan yang lain, Ramadan ini yang paling istimewa. Wasayyidul anbiya wal mursalin, siapa? Bendorone para nabi, para rasul. Nabi kita, Sayyidul Anbiya wal Mursalin ini Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ummatuhu khairul umam, dan umatnya ini sebaik-baik umat. Maka berbanggalah kita, berbahagialah kita semua ini menjadi umat Muhammad. Apakah cukup kita dengan bangga? Wah, aku jadi umat Muhammad itu tok? Enggak. Kebanggaan kita ini kita pertanggungjawabkan dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak salat kepada Rasulullah. Karena Rasulullah ini beliau adalah Sayyidul Anbiya war Rusul, bendorone para nabi dan para rasul. Wa ummatuhu, dan umatnya khairul umam, sebaik-baik umat. Kita perbanyak sholawat kepada Rasulullah. Terutama ini kita sudah masuk di malam Jumat, perbanyak baca sholawat. Sholawat apa? Apa saja, redaksinya apa saja, silahkan. Mana yang paling mudah bagi kita? Ada sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Boleh. Atau sholawat nariyah, silahkan. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman. Boleh. Atau sholawat Fatih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq. Boleh. Sholawat tibil qulub, silahkan. Sholawat munjiat, silahkan. Sholawat
Asy-Syafi'iyah Allahumma sholli afdhalus sholati ala asati makhluqatika sayyidina Muhammadin afdhala adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikril ghafilun. Silahkan. Mau baca kumpulan sholawat yang dikumpulkan oleh Imam Sulaiman Al-Jazuli yang dalam kitabnya Dalailul Khairat, silahkan. Silahkan. Mudah-mudahan kita dimudahkan untuk selalu membaca sholawat. Amin Allahumma amin. Sayyidul Ayyam, kepala hari. Kalau di kita punya apa? Sayyidul Rais, kepala negara, presiden. Nah, ini untuk hari ada, yaitu hari Jumat. Menginjak hadis yang ke-34, wa bihi ilaihi qol hadatsani Ali ibn al-Ja'bad qol akhbarani Yazid bin Iyad ibn Ja'bah qol hadatsana Bukair bin Ismar an Abdullah bin Kharash an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ka'ab rahimahumallahu taala ala tuhaddisni bima sami'ta min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal syahr. Dari Abi Hurairah mengatakan, Abu Hurairah bercerita, ya kan? Dia berkata, qala Ka'ab rahimahullah. Dia bercerita tentang siapa? Ka'ab. Ka'ab apa? Ini dia menceritakan dialog antara Imam Abu Hurairah dengan Ka'ab. Ka'ab dulu pernah mengatakan, dia berkata padaku, ala tuhaditsni bima sami'ta min Rasulillah fi hadzal syahr. Bukankah engkau telah menceritakan kepadaku dengan apa yang telah engkau dengar dari Rasulullah tentang bulan ini, yakni Ramadan? Kemudian Abu Hurairah mengatakan, ini dia bercerita dengan dirinya sendiri. Wa tukhbirni kaifa tajidu fi kitabil azza wa jalla. Hadis ini hampir mirip dengan hadis yang tadi, yang ke-32. Hampir mirip, cuman ini beda redaksi tok. Berarti dalam hadis ini bisa berbeda. Tembas napa? Tembas mongko. Nggih, tembas kana tembas. Nya, tembas. Tembas ndi? Iya, tembas karo mama. Hadis yang ke-32 dengan 34 ini esensinya, isinya sama. Cuman cara menceritakannya ini yang berbeda. Yang berbeda di apanya? Di cara menceritakan, cara berceritanya. Intinya sama. Seperti tadi, Ka'ab bilang pada ceritakan padaku tentang apa yang kau dengar di bulan Ramadan ini. Nah, dia jawab, "Matukhbirni kaifa tajidu fi kitabil azza wa jalla." Ini diplomasi tadi yang di hadis 32, esensinya sama. Qala Ka'ab, "Ya Abu Hurairah, akhbirni anta." Ya Abu Hurairah, ceritakan padaku. Kamu ceritakan padaku. Qala Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la yasumu ahad wa yaqumu imanan wa ihtisaban illa ghafarallahu lah. Telah aku dengar Rasulullah mengatakan bahwasanya tidak seorang pun yang dia mau puasa dan mau melakukan sholat sunnah, taraweh, tahajud dan lain-lain dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, imanan wa ihtisaban, kecuali Allah mengampuni dia. Nah, esensinya sama kan dengan hadis sebelumnya. Faqala Ka'ab rahimahullah, sadaqallah. Innahu fi kitabil azza wa jalla lahuttah. Sama di menginjak hadis yang ke-35 halaman 63. Wa bihi ilaihi qol hadatsana Muhammad bin Yazid al-Ajali qasana bin Fudail qol hadatsana al-Ala bin al-Musayyab an abihi wa Khaisamah qala kana yuqal man shoma Ramadan thumma mata min 'amihi dzalika dakhala al-jannah. Ayahnya siapa? Al-Musayyab dan Khaisamah, mereka mengatakan, barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dia meninggal pada tahun itu, dia dijanjikan masuk surga. Ini seperti hadis yang keberapa itu? Sebelum hadis yang keberapa? 28 atau 29 itu. Hampir sama. Man shoma Ramadana tsumma mata min 'amihi dzalika dakhala al-jannah. Barang siapa yang puasa Ramadan dan dia mati kemudian dia meninggal pada tahun itu, maka baginya
dia mati, jaminannya adalah masuk surga, dakhulal jannah. Mudah-mudahan kita semua jika nanti kita mati, kita ditempatkan di surganya Allah yang paling tinggi bersama para syuhada, sholihin, aulia, dan para kiai beserta orang-orang yang kita cintai. Ayah, ibu, anak-anak kita dikumpulkan di surga yang paling tinggi, di surga yang paling mulia, di surga yang VIP. Di hadis yang keberapa itu yang diceritakan bahwasanya untuk orang yang mau puasa Ramadan itu dibuatkan oleh Allah surga yang panjangnya itu 100 tahun perjalanan, lebarnya 100 tahun perjalanan. Kita di bumi ini 44.444 km ini bisa kita jelajahi dalam 3 hari naik pesawat. Kalau kita naik jet, super jet, apalagi kalau kita naik yang lebih cepat lagi itu mungkin nggak nyampe 24 jam bumi ini kita puteri dalam sekali jangkahan, ya kan? Bahkan kita dalam beberapa detik bisa mengitari bumi lewat Google Map. Ini kalau kita beneran mau mengitari bumi itu paling hanya, surga ini dibangun untuk yang puasa ini. Seberapa luasnya? Perjalanan 100 tahun. Panjangnya 100 tahun. Di sana didirikan banyak sekali istana-istana, ya kan? Kemarin hadis yang keberapa itu? Nanti dibaca ulang lagi. Hadis yang ke-6, wa bihi ilaihi qala haddatsana Abu Sa'id Al-Madani qala haddatsana Ishaq bin Muhammad Al-Farwi qala haddatsana Yazid bin Abdul Malik an Sa'id bin Abi Sa'id an Abi Hurairah qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala syahrul Ramadan yukafir ma baina yadayhi ila syahri Ramadan al-muqbil. Dari Abi Hurairah dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda bahwasanya bulan Ramadan itu mengampuni dosa dari bulan Ramadan sampai ke Ramadan setelahnya. Artinya 1 tahun. Syahrul Ramadan yukafir ma baina yadayhi ila syahri Ramadan al-muqbil. Bulan Ramadan itu, puasa bulan Ramadan itu dapat menghapus dosa dari Ramadan tadi sampai ketemu Ramadan setelahnya. Ini perlu kita ingat seperti yang di pelajaran sebelumnya itu, ini dosa-dosa yang berhubungannya dengan Allah. Tidak dosa-dosa yang berhubungan dengan hakul adami atau hakul makhlukat. Kalau kita pernah punya hutang dengan orang, ya kita selesaikan karena itu hakul adami. Tapi kalau yang dosa-dosa ini berhubungannya dengan Allah, mungkin kita lalai tidak melakukan sholat, mungkin kita bermaksiat, ya kan? Kita ada rasa iri, dengki dan sebagainya dengan orang. Yang dosa-dosa yang kita tidak terasa itu diampuni. Tapi kalau iri kita ini sudah menimbulkan main ke fisik, ketemu wonge dijubotosi, ini kan sudah berarti sudah masuk ke hakul adami. Kita harus minta maaf ke dia. Harus minta maaf. Lanjut ke hadis yang ke-37. Wa bi ilaihi qol haddatsana Al-Hasan bin Ali wasana Hisham bin Ammar qol haddatsana Salam bin Sawar wasana Maslamah bin As-Sult an Zuhri an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalu syahri Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Nah, ini hadis yang sangat populer yang dihafalkan oleh para asatid, para dai, ya kan, ketika masuk bulan Ramadan ini. Selalu diulang-ulang. Baik itu dalam kultum tarawih maupun kultum setelah subuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu syahri Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Wah, ini hadis yang sangat populer di kalangan para dai, para mubaligh, para ustadz, para kiai. Ya kan? Itu kalau mereka tahu dari mana mereka mengambilnya, ini dari kitab ini, dari kitab Fadhil Syahri Ramadan Abi Dunia ini. Ataupun di kitab hadis yang lain. Nah, ini kita menemukan di sini. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda,
permulaan bulan Ramadan ini jika kita bagi menjadi 3. 10 pertama di bulan Ramadan ini apa? Rahmah. Rahmah Allah turun. Wa ausatuhu maghfirah. Pertengahannya berarti mulai pertengahan Ramadan berarti 10 yang tengah. Jika kita 3 loh ya. 10 yang pertama ini rahmat. Dan yang tengah ini merupakan maghfirah, ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar. Dan 10 yang akhir ini merupakan apa? Tebusan kita dari api neraka. Itqun minan nar. Pembebasan dari neraka. Maka kita berusaha sekuat mungkin untuk puasa 30 hari full, ataupun selama bulan Ramadan kita puasa, kita beristihad, berazam melakukannya sebulan penuh. Ini bagi laki-laki. Kalau perempuan bagaimana? Ya sesuai kodratnya. Kalau memang sedang haid, ya itu kan larangan orang yang puasa. Nah ini keistimewaan untuk wanita, ini keistimewaan sendiri. Dia mendapatkan banyak diskon dari Gusti Allah. Enak kan? Dapat diskon ya dilakukan. Jangan ngenyang. Wah ini saya haid, saya ingin puasa 30 hari ini Ustadz, bagaimana ini? Kemudian dia puasa. Haram. Ya, jadi kalau perempuan sedang haid atau nifas karena setelah melahirkan atau mendapatkan keringanan yang lain, dinikmati aja keringanan itu. Jangan nganyang. Saya pengen pahala puasa Ramadan sebulan full ini, kemudian dia puasa. Enggak. Malah menjatuh, jadi malah kita melakukan suatu keharaman. Tapi kalau laki-laki jangan ikut-ikutan. Istri saya sedang haid, saya ini menemani istri nggak puasa Ustadz. Nggak boleh. Agama Islam ini kita punya rule, punya aturan main, punya syariat. Jadi nggak kita melakukan ketaatan ini, kita beribadah, melakukan ketaatan ini, semuanya itu ada aturannya. Apa yang diperintahkan kita lakukan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Kita suruh puasa. Ini untuk wanita dikasih keringanan sedang haid atau karena setelah melahirkan, nikmati aja. Nggak puasa ya nggak puasa, yang lain biar puasa, ini makan. Nah cuman menghormatilah yang puasa, seandainya suaminya atau anak-anaknya berpuasa, nah, makan sendiri tapi mereka nggak tahu. Jangan enak-enakan, bapak aku maem, jangan. Ini nggak boleh. Harus saling menghormati dengan yang lain. Jangan saling menghormati yang lain. Kita nikmati aja. Allah perintahkan puasa, kita puasa. Karena kita beribadah itu bukan asal kemauan kita. Sudah diatur semua oleh Gusti Allah. Kita tinggal mempelajari. Maka slogan kita di pondok itu beramal dengan ilmu. Dingilmoni sedurung dilakoni. Nah kadung biasanya dilakoni, tapi durung dingilmoni. Ya wayahe dingilmoni. Biyen poso ya anggere melu poso. Salat melu salat. Durung dingilmoni, durung. Sakniki wayahe dingilmoni. Sakniki wayahe dingilmoni. Jadi kita mengamalkan sesuatu ibadah itu ada tendensi ilmunya seperti apa. Nah, itu kewajiban kita saat ini. Karena teman-teman sudah sudah akil, punya akal yang sehat waras, punya kuota, bisa mendengarkan. Nah, ini tidak ada alasan untuk tidak belajar. Nah, ini tidak ada alasan. Jangan sampai corona Pak, ngaji prei, masjid prei, nggak ada kultum, pondok diliburkan, sekolah diliburkan. Loh, Allah Maha Adil. Sekarang zamannya internet. Zamannya internet. Beli kuota kalau punya. Kalau nggak punya ya tetheringan sama temannya, sama istrinya, sama suaminya. Cari wifi mana yang mereka halal. Jangan nyolong wifi loh. Jangan nyolong. Bilang izin sama yang punya wifi,
Mas, saya menumpang ini mau hidupin wifi saya untuk ikut ngaji. Karena ngaji ini ilmu yang hak, jangan kita jangan kita campur dengan yang batil. Itu dengan cara apa? Ambil wifi. Ya Allah, mudah-mudahan kita selalu diarahkan di jalannya yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Semoga kita selalu ditunjukkan, diberi hidayah di jalannya Allah sesuai rule. Nah, hadis yang ke-38, wa bihi ilahi qol haddatsana Muhammad bin Bakar qala haddatsana Ibnu Abi Zinad an Amr bin Abi Amr an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis juga yang dari hadis yang diriwayatkan dari Abi Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi ashar wa rubba sha'imin hadzuhu min syami al-'atsh. Berapa banyak orang yang melakukan sholat di malam hari, dia nggak mendapatkan apa-apa kecuali dia hanya begadang. Loh, sholat kok nggak dapatkan apa-apa? Kok cuman yang didapatkan hanya begadang semalaman? Iya, ketoknya sholat, jengkulit baca Al-Quran dan sebagainya. Tapi karena dia mengamalkannya tidak tanpa ilmu, akhirnya dia terjerumus mengamalkannya, sholatnya itu karena orang lain, tidak lillah. Dia hanya mendapatkan capeknya saja. Berapa banyak? Ini sabda Rasulullah mengingatkan kita tentang pentingnya kita mengamalkan sesuatu itu dengan ilmu. Warubba sha'imin hadzu min syami al-'atsh. Berapa banyak orang yang puasa? Berapa banyak yang mereka dapatkan itu hanya lapar dan dahaga. Nauzubillah min dzalik. Nauzubillah min dzalik. Karena tidak terasa puasanya itu batal. Batal karena makan? Enggak. Karena dia berbohong contohnya. Karena dia makan sahur dan bukanya ini makan makanan hasil korupsi contohnya. Makan dari makanan yang tidak halal. Ini puasa, tapi puasa ini enggak sah. Tidak sah. Batal. Wah, kalau begitu enggak usah puasa lah. Ya salah. Dia kewajiban puasa, harus puasa. Ini diingatkan oleh Rasulullah. Berapa banyak dari kita yang hanya jengkulit sholat. Kelihatannya sholat 23 rakaat sampai selesai witir. Tapi yang nonsen, tidak mendapatkan apa-apa. Itu berapa banyak? Tadi kita diingatkan oleh Sayyidina Umar. Agar selalu apa? Apa yang kita lakukan ini lillah. Lillah. Hanya karena Allah semata, bukan karena yang lain. Kita puasa karena Allah. Tidak ikut-ikutan. Si A puasa. Wah, ngono gak poso, aku digasai kancaku. Gak poso. Cah gede daplok gerang ra poso. Digasai. Ini bagi kita yang sudah akil, baligh, sudah mukallaf, ini nggak boleh kayak gitu. Apalagi kita sekarang sudah tahu ilmunya, sudah ngaji. Kita mulai tata lagi niat. Kita mulai perbaiki diri kita dari niat kita sendiri. Perbaiki apakah kita selama ini puasa yang 7 hari yang kemarin, amal-amal kemarin 7 hari itu lillah atau belum. Kita mulai tajdidun niyah. Kita perbarui niatnya agar semua yang kita lakukan ini lillah, agar apa yang kita lakukan ini tidak sia-sia. Hadis yang ke-39 insyaallah di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah memberkahi, memberikan kemanfaatan ilmu yang sudah telah kita pelajari, dan Allah memberikan ilmu yang bermanfaat yang akan kita pelajari, serta Allah memberikan kefahaman kepada kita semua. Karena tanpa ada pemahaman yang benar, kita hanya terjerumus pada teks-teks dan penafsiran sendiri. Nah, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kita pemahaman yang benar, memberikan ilmu yang manfaat, ilmu yang berbarokah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma warzuqna fahma wa alhiqna bis sholihin. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan dalam melakukan ketaatan
terutama di dalam bulan Ramadan ini dan di bulan-bulan lainnya. Mudah-mudahan di sisa bulan Ramadan ini kita bisa lebih mengamalkan ibadah lebih berkualitas, sehingga kita keluar nanti kita sudah selesai bulan Ramadan, kita diampuni, kita bersih seperti halnya yang telah dijanjikan dalam hadis yang sebelum-sebelumnya ini, kayaumi waladatu ummu, kita seperti terlahir kembali dari rahim ibu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi apa yang telah kita lakukan, setiap langkah kita. Mudah-mudahan kita saling mendoakan, kita dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki. Kita saling mendoakan. Ini teman-teman yang ada di Malaysia, yang ada di Kudus, yang ada di Sragen, yang ada di Kalimantan, kita mendoakan, saling mendoakan ya. Kita saling mendoakan dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi washabihi baraka sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal minna bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Cukupkan sekian. Insyaallah kita bersambung besok di hadis yang ke-39. Kita saling mendoakan. Yang di sana mendoakan yang di sini, kita semua saling mendoakan. Juga untuk saya pribadi mendoakan saya dan keluarga. InsyaAllah kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Jika ada yang belum kurang paham nanti bisa ditanyakan di komen. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.